Tuhan Yesus yang baik, nilai yang
kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. pujian kita datang ke hadirat Tuhan. Wajah yang gembira.
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Angkat lagu pujian kita, Ku Rindu Sabdamu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan persekutuan yang indah di hari Kamis pada tanggal 21 Mei tahun 2020, di mana kita mengadakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ya 2000 tahun yang lalu. Dan kita sama-sama sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa Yesus Dia naik ke surga, memberikan segala janjinya yang sudah Dia sampaikan, Dia akan genapi bagi kita orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan di kesempatan hari ini berbicara tentang kenaikan Yesus. Satu peristiwa yang besar yang menjadi titik awal di mana murid-murid Yesus mempersiapkan diri untuk menjalankan amanat agung, menjalankan tugas sebagai seorang murid, memberitakan kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama sampai dengan pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan nanti kita lompat
Markus pasal 16 ayat 19. Tapi kita baca dulu terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita sama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia atau Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini, ia yang naik, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita buka satu ayat lagi sebelum kita berdoa. Markus pasal 6 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah pemilik firman, Engkaulah firman yang hidup, Engkau firman yang berkuasa. Berkaryalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, agar kami boleh bersama-sama menerima berkat firman Tuhan, dan kami boleh dimengerti makna, arti kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami boleh menikmati dan menyambut itu dengan sukacita, dengan antusias akan kenaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tanpa urapan-Mu tidak ada artinya. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, setiap kalimat firman Allah huruf mati, tetapi roh yang menghidupkan, firman Allah dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkannya boleh mendapatkan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca ayat, ya, bagaimana peristiwa tentang kenaikan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah satu cerita yang kosong atau cerita mitos, dongeng, tetapi kenaikan Yesus itu merupakan kenyataan. Sebab apa? Kita melihat tadi, membaca bahwasanya kenaikan Yesus itu disaksikan oleh murid-murid pada saat itu. Murid-murid itu melihat, menyaksikan bagaimana Yesus itu perlahan-lahan dia naik ke surga. Ya, melawan gravitasi bumi, dia naik ke atas. Ya, dia naik diikuti dengan awan. Ya, lambat-lambat terus mereka menyaksikan. Ada saksi yang menyaksikan tentang kenaikan Yesus. Saya teringat dalam Rasul Paulus katakan dalam Korintus, kalau tidak salah pasal yang ke-15, bagaimana orang-orang yang menyaksikan mulai dari kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus itu jumlahnya cukup banyak. Kurang lebih ada 500 orang yang menyaksikan akan kenaikan Tuhan Yesus. Apa maksud dan artinya ini? Artinya bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah satu mitos, tetapi satu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu fakta yang bisa dikonfirmasi kepada orang-orang yang menyaksikan saat itu. Bagaimana dia boleh naik. Bahkan Markus katakan tadi, dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada saat itu murid-murid menyaksikan dengan begitu sukacita. Ya, mereka begitu antusias menyaksikannya, berkumpul bersama. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang naik ke surga tanpa harus melalui kematian. Ya, saya cepat saja. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 24 dikatakan di sana, kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 21, 22, 23 dan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah.
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan. Henokh di sini adalah orang yang pertama dikatakan adalah Henokh bergaul dengan Allah. Maka Henokh itu diangkat oleh Allah. Henokh punya istri. Henokh punya anak namanya Metusalah. Ya, ditulis 2 kali Henokh dia bergaul dengan Allah. Henokh hidup dekat dengan Tuhan sampai Tuhan ingin dia dekat, ingin berbicara terus dengan Henokh. Ya, sehingga Henokh diangkat oleh Tuhan. Umur Henokh begitu panjang, dia tidak alami kematian ya, sampai dengan hari ini. Kita kagum, ya, tidak ada Henokh mengalami kematian. Ini pun menjadi contoh buat kita. Dia diangkat hidup dan tidak usah mengalami kematian. Luar biasa, karena bergaul dengan Allah. Tuhan tidak mau berlama-lama, terus Henokh dibawa karena dia bergaul dengan Allah, ingin berbicara banyak, bercerita banyak. Tetapi Henokh naik ke surga tidak ada arti apa-apa, tidak ada pengertian. Alkitab hanya mencatat bahwa dia tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan. Itu Henokh. Yang kedua, kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita. Yang kedua adalah Nabi Elia. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, dia berjalan bersama siapa? Elisa. Tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Yang kedua adalah Elia. Proses pengangkatannya berbeda dengan proses pengangkatan Henokh. Elia diangkat oleh Tuhan dengan spektakuler. Ya. Tuhan kirim, di sini dikatakan kuda berapi, kereta berapi turun dari surga. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Elisa, ya, hambanya Elisa, lalu kereta api dan badai besar datang, ya, diangkat hidup-hidup oleh Allah. Diangkat hidup-hidup dengan kereta naik ke atas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Elia ke surga tidak dapat memberikan dampak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita, baik yang menjadi kehidupan kita lebih baik ke kemudian hari. Hanya kita kagum dengan cerita ada kereta berapi turun, ya, menjemput Elia saat itu sedang berjalan. Begitu luar biasanya. Ya, sama seperti kita lagi berjalan dijemput sama Mercy mungkin ya. Tapi ini kalau Mercy masih di jalan, tapi ini naik langsung kereta, naik pesawat langsung turbo jet, orang langsung ke atas. Ya. Tapi bagaimana dengan kenaikan Yesus ke surga? Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Dia memberi dampak buat kita. Ya, Dia memberi dampak buat kita di hari kenaikannya Tuhan. Ya, Dia memberi dampak. Kita kembali di dalam Kisah Para Rasul tadi, ya, pasal yang pertama dikatakan di ayat yang ke-11, ya, dimulai ayat yang ke-11 kita membaca tadi, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berkata melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada dampak yang diberikan dari ketika Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga tadi saya katakan adalah titik awal di mana murid-murid selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, tidur bersama-sama. Tetapi satu hari itu melihat bahwa Yesus naik ke langit. Dengan mata mereka dia naik ke atas, meninggalkan murid-murid. Ini satu kisah yang membuat mereka tercengang, yang merasa mereka setiap hari bersama-sama selama 3,5 tahun. Berikutnya dia menampakkan diri selama 40 hari, dia mendapatkan diri kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Dan ketika itu dia harus meninggalkan murid-murid yang tadinya dia bersama-sama. Suatu yang ditinggalkan sangat sedih, pengalaman yang tidak menyenangkan, ketika kita berpisah, yang tadinya kita bersama-sama. Tapi kenaikan Yesus memberi dampak yang luar biasa. Kita akan belajar apa tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus. Saya menyimpulkan ada beberapa hal tentang tujuan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sesuai dengan ayat yang kita tadi baca. Kita mau baca beberapa ayat, untuk kita belajar apa tujuan dari Tuhan Yesus itu naik ke surga. Yang pertama kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dari situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, oh haleluya, kamu pun berada. Ada 5 kali Yesus dikatakan menyediakan tempat. Jadi tujuan pertama Yesus naik ke surga yaitu menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan amin. Menyediakan tempat. Menyediakan tempat buat kita. Bukan hanya di surga, bukan hanya di dunia, tapi di surga. Dia menyediakan tempat yang baru, tempat yang indah. Karena di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tetapi tempat yang sudah Tuhan siapkan itu tempat yang kekal, rumah yang bagus. Saya tidak perlu jelaskan bagaimana keindahan tempat yang sudah Tuhan siapkan. Tetapi jelas tujuan Allah naik ke surga, dia menyediakan tempat. Dan satu kali waktu kalau tempatnya itu sudah selesai, dia akan turun kembali menjemput saudara dan saya untuk membawa ke tempat yang sudah dia siapkan. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang kitab Pengkhotbah, bagaimana seorang Raja Salomo dia memikirkan bahwa segala yang ada di bawah matahari ini, Pengkhotbah kalau tidak salah pasal 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa di bawah matahari ini adalah tempat yang sifatnya kesia-siaan. Tetapi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan kita punya tempat di balik matahari yang lebih baik lagi, tempat yang indah, tempat yang tidak ada lagi air mata, tempat yang tidak ada lagi kesusahan, tempat yang tidak ada lagi penderitaan, yaitu surga. Haleluya. Siapa yang akan masuk ke dalam tempat yang sudah Tuhan siapkan? Tentu bagi orang yang memiliki
memiliki apa? Tanda kewarganegaraan surga. Yang punya paspor, yang punya tiket, yang bisa masuk ke tempat di mana Tuhan yang sudah siapkan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan di situ kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh haleluya. Jadi siapa yang masuk dalam kerajaan surga, tempat yang Tuhan sudah siapkan? Itu adalah saudara dan saya yang memiliki tanda kewarganegaraan. Alkitab katakan ada tanda di tangan dan di dahi. Ada tanda Kristus Yesus di dalam hati kita, yang menjadi satu tanda ketika saudara percaya. Saudara diberikan tanda sebagai orang percaya. Ketika engkau dibaptis, engkau dimateraikan sebagai orang yang warga negaranya surga, yang akan mendapat hak resmi. Dia pakai kata citizen, warga negara tetap di surga. Haleluya. Ini pengharapan kita. Ini tujuan Tuhan. Kita adalah warga negara surga. Satu kali waktu kita akan diangkat, dijemput oleh Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita sebagai gereja Tuhan, untuk masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah siapkan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan, apa tujuan Yesus naik ke surga? Untuk menjadi perantara atau mediator kita kepada Allah semesta alam. Kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7. Kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara. Perantara siapa? Orang-orang yang diselamatkan, mereka yang telah terima keselamatan dari Tuhan. Coba satu lagi kita mau buka ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia sebagai perantara. Dia akan sanggup menyelamatkan kita tadi sampai kepada kesempurnaan. Dia adalah perantara yang Esa, yang tunggal. Esa Yesus Kristus. Dia katakan manusia Kristus Yesus. Tidak dikatakan, kenapa tidak dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Ingat waktu dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Artinya apa di sini? Manusia Kristus Yesus. Ketika Yesus menjadi manusia, dia mengerti segala apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dia sebagai perantara yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, orang-orang umat yang diselamatkan. Dia bawa segala kebutuhan kita. Dia bawa segala doa kita kepada Bapa, kepada Allah. Dia sebagai perantara. Dia sangat empati dengan kita. Dia sangat mengerti. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang menjelma sebagai Allah, yang menjelma sebagai manusia. Dia mengerti. Dia menjadi perantara buat kita. Ya. Puji Tuhan. Dia sebagai perantara. Dia membawa segala doa kita kepada Bapa. Dia membawa segala pengampunan atas dosa-dosa yang kita buat, supaya kita menjadi orang-orang yang disempurnakan, orang-orang yang diampuni, yang dihapuskan segala
kesalahan dan pelanggaran kita. Kita buka ayatnya. 1 Yohanes, kita lompat ke 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dikatakan di sana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia sebagai perantara. Dosa tidak bisa diampuni. Dosa harus dihukum, karena upah dosa adalah maut. Tapi orang yang berbuat dosa, itu yang diampuni oleh Tuhan. Itu yang diampuni oleh Yesus. Dia bawa segala dosa-dosa kita sebagai perantara. Untuk apa? Untuk kita menerima pengampunan dari segala pelanggaran, dari segala dosa, perbuatan dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus yang kedua naik ke surga. Ya, yang kedua kita sudah baca tadi, kita dengar bahwa jadi Yesus naik ke surga sebagai perantara atau sebagai pembela kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita dituduh oleh buat dosa. Siapa penuduh itu? Adalah siapa? Iblis yang menuduh kita. Itu pekerjaannya. Tetapi Yesus, dia gembala kita yang baik. Dia membela kita. Dia sebagai perantara kita. Sekalipun setiap hari kita diteror oleh iblis seperti singa yang mengaum setiap hari, tetapi kita puji syukur, kita punya Yesus. Dia sebagai perantara kita, sebagai pembela kita, ya, untuk kita bisa tetap mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan Yesus naik ke surga, kita membuka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Begini bunyi firman Tuhan. Kita baca, saudara buka Alkitab. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Di mana yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada anak-anaknya. Dia curahkan kuasa Roh Kudus, dia berikan kuasa Roh Kudus buat kita, umat Tuhan yang percaya, yang sudah diselamatkan. Kita coba lompat lagi ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, jikalau aku, Yesus naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan mengutus siapa? Roh Kudus. Dia akan mengutus Roh Kudus, adalah lebih berguna. Ya. Roh Kudus itu satu pribadi yang boleh tinggal di dalam kehidupan kita, yang menyertai kita, yang memimpin kita. Maka dikatakan adalah lebih berguna kalau dia naik ke surga untuk memberikan penghibur, penolong yang menyertai kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya Senin Kemis, bukan hanya waktu tertentu, tapi di sepanjang waktu dia menyertai kehidupan kita.
Dia memelihara kehidupan kita adalah lebih berguna, ya. Untuk Yesus naik ke surga, memberikan Roh Kudus buat kita, ya. Memberikan penolong, memberikan penghibur buat saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Kita baca satu ayat lagi, Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jadi tujuan yang ketiga, Yesus naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 17 coba. Ayat yang ke-17 kita mau lihat. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam siapa? Di dalam saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang dicurahkan itu yang ada lebih baik, lebih berguna. Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu turun dan Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tidak jauh lagi, kita tidak perlu cari kemana-mana. Dia ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang mana Dia menyertai kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu Dia menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hari-hari ini kita Gereja Pantai Kosta yang memegang teguh tentang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa bersama 10 malam, ya. Entah supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan bagi kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, ya, biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, Dia menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Dicurahkan bagi orang yang belum percaya untuk menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, Dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu Dia menguasai, ya, secara penuh, secara utuh. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kita perlu diubahkan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Tuhan yang membuka hati kita, yang membuka pikiran kita untuk menguasai, bekerja sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu menguasai hati kita. Kita izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, membaharui kehidupan kita. Haleluya. Saya tidak tahu seberapa saudara yang saudara alami saat ini. Apakah Roh Kudus masih tinggal di dalam hidupmu? Apakah Roh Kudus tetap menguasai dalam hidupmu? Atau roh kedagingan, roh kemanusiaan kita ini, atau roh-roh yang lain yang hinggap di dalam kehidupan saudara, yang membuat saudara tidak tenang, yang saudara membuat saudara selalu, ya, berbuat yang tidak berkenan di hati Allah. Ingat, kita ini anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, dan Roh Kudus akan menguasai penuhnya kehidupan saudara. Maka saudara akan dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Itu tujuan daripada Roh Kudus. Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun mengurapi saudara, dan Roh Kudus bekerja buat kita. Yang keempat, ya, kita tadi kembali di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul. Haleluya. Ya, pasal yang pertama tadi kita sudah melihat di ayat yang ke-9, 10 dan ayat yang ke-11, ya.
bagaimana malaikat Tuhan berkata ya di sana, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan baik-baik, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Kedatangan Yesus kali yang kedua bukanlah seperti bayi lagi yang lahir, ya, yang sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tetapi kedatangan Yesus kali yang kedua, dia akan menjadi pemenang. Dia akan menguasai dunia ini, ya. Dia yang akan menjadi hakim buat dunia ini, ya. Dia datang ke dunia ini, ya, kali yang kedua, bukan lagi seperti bayi, ya, tetapi kedatangan Yesus, ya, kedatangan Tuhan kita ini, kita akan bisa saksikan dengan mata telanjang kita bagaimana dia datang menjemput kita. Jadi dia pergi dan dia juga akan datang kembali. Kapan waktunya? Saya mau katakan sudah tidak lama lagi dia akan datang. Waktu saya masih kecil pun ada lagu kapan Yesus datang kembali, kapan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Lagunya sungguh tak lama lagi. Saya sebagai orang percaya, saya yakin kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Sekalipun dia belum datang, sampai hari ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk Roh Kudus itu bekerja membaharui kehidupan kita. Karena dia akan datang sebagai mempelai Kristus, dia menyambut kita. Ya. Saudara ingat tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Bagaimana mereka mempersiapkan mempelai Kristus datang. Ya. Bagaimana Yesus ingin kita intim dengan Tuhan. Kita sebagai manusia intim dekat dengan Tuhan. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita mempersiapkan diri untuk mengizinkan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan itu memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita di hadapan Tuhan ini orang yang berdosa, manusia yang penuh dengan dosa. Tapi karena Roh Kudus, karena Tuhan mengampuni, Tuhan merestorasi kehidupan kita. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita sudah belajar ada 4 tujuan Yesus naik ke surga. Ya, yang terakhir kita sudah belajar bagaimana dia akan mencurahkan Roh Kudus, biar Roh Kudus itu boleh menguasai hati dan pikiran kita. Ketika Yesus datang kali yang kedua, melihat saudara menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan, menjadi gereja Tuhan yang sudah siap sedia, menjadi gereja Tuhan yang dilengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya mengatakan izinkan Roh Kudus bekerja memenuhi hidup saudara. Izinkan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Karena kita percaya dia akan datang. Dan kedatangannya sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Biarlah hari-hari ini kita mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Kita song-song dia kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang dibaharui, yang dilengkapi dengan minyak yang baru, urapan yang baru tercurah buat kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, sambutlah dengan sukacita, dengan antusias. Doa 10 malam kita mulai dari sore ini, besok sampai di tanggal akhir bulan,
di hari Pentakosta, kita bersama-sama menikmati pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kita mau sama-sama menikmati lawatan Tuhan. Di rumah, saudara selama 10 hari berdoa bersama keluarga, bersekutu dengan Tuhan. Biar Roh Kudus itu diaktifkan. Kalau ibarat mobil itu, distarter mobilnya, dihidupkan, dipasang AC-nya, dipasang tape-nya, dipasang semua instalasinya, sehingga mobil itu dapat bergerak. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, karena sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Aktifkan ya, dengan pujian, dengan nyanyian, dengan membaca Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kami, mencurahkan Roh Kudus buat kami, menjadi perantara buat kami ketika kami didakwa oleh pendakwa dunia ini, iblis setan. Yang keempat, Kau akan datang kembali Tuhan, menjadi janji Tuhan yang akan digenapi di hari-hari ini Tuhan. Kami mau sambut kenaikan Tuhan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, dan kami mau izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sepenuh-penuhnya, sedalam-dalamnya, seakar-akarnya berakar di dalam Tuhan, sehingga bukan roh kami yang ada, tapi Roh Tuhan yang semakin ditambah-tambahkan, semakin ditinggikan. Terima kasih bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah online kenaikan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ubahkan kami, terima berkat Tuhan, terima kuasa Tuhan, dan menerima kedatangan kenaikan Tuhan Yesus dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami sambut terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman yang mau saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih buat jemaat GGA, juga anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan video online, ibadah online, dan mereka sudah terbeban untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan, baik perpuluhan, baik persembahan kasih GGA berupa sembako. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa melihat di bawah layar ada nomor yang bisa saudara kirim berkatnya Tuhan, ya, buat membantu pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan tetaplah kau di rumah, ya, tetap berdoa selama 10 malam, ya, buat jemaat. Nanti saya kirim by WA ayat-ayat untuk saudara sama-sama dengan keluarga merenungkan firman dan berdoa, ya, selama doa 10 malam, ya, di gereja, di pastori juga. Nah, para pengerja melakukan hal yang sama di rumah, ya, dimanapun saudara berada, ya, saudara bisa mengambil bagian doa 10 malam sampai pada tanggal akhir bulan itu kita masih ibadah online seperti ini, ya, di mana kita akan merayakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam ibadah dan pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Kita buka hati kita, biar Roh Kudus menjamah hidup saudara, membuka hati saudara, dan saudara dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami akan digenapi bagi kami semua umat-umat Tuhan yang berharap percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu tutup ibadah pada kesempatan siang hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati semua aktivitas jemaat Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati profesi mereka, berkati kegiatan mereka, baik itu yang berdagang, baik itu yang berdagang online, baik itu juga sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai pekerja, karyawan, karyawati, baik itu yang sebagai tukang ojek online, juga dia yang bekerja sebagai driver
apapun profesinya. Sebagai pengusaha, Tuhan Yesus berkati. Kami percaya keluar masuk kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan tolong Tuhan, pakai kami dengan begitu luar biasa. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa negara kami Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Kabinet yang membantu mensukseskan, yang membantu memperjuangkan bersama-sama menangani kasus COVID-19 yang melanda negara kami Indonesia. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan. Kiranya apa yang mereka sudah kerjakan, program PSBB, tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan, biarlah boleh menjadi satu cara untuk menanggulangi pencegahan COVID-19. Kami berdoa buat garda depan kami, dokter-dokter, para suster, perawat yang merawat anak orang-orang yang terjangkit COVID maupun yang terdampak COVID maupun yang mengalami sakit COVID. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, biarlah Tuhan sendiri memberikan kemampuan. Roh Kudus yang sudah dicurahkan akan bekerja, dan Tuhan sendiri akan turun tangan memberikan kesembuhan, melepaskan kami dari segala serangan sakit penyakit. Tangan Tuhan melindungi umat-umatnya. Tangan Tuhan akan menyertai umat-umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup akhiri ibadah kami pada hari ini penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu habiskan ibadah pada hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.